Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mardin, perwakilan dari kelompok 4. Dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai salah satu perusahaan, yaitu PT Akamunggaran. Kebetulan yang bisa saya wawancarai hari ini tuh langsung dengan Ibu HRD-nya. Ini Ibu HRD-nya, silakan Bu diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Fitriawati. Di sini saya menjabat sebagai HRD dari PT Akamunggaran Loborindo. Oke, Bu, saya ada beberapa pertanyaan nih untuk mengisi tugas saya nih untuk mengantar manajemen ini. Paling yang pertama yang saya mau tanyakan yaitu bisa dijelaskan nih profil perusahaan dan bergerak di bidang apa sih PT Akamunggaran itu gitu kan? Baik, PT Akamunggaran sendiri merupakan perusahaan swasta bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, terutama untuk pengadaan di bahan kimia, alat laboratorium, alat kesehatan. PT Akamunggaran Loborindo sendiri didirikan pada tahun 2014 dan didirikan oleh komisarisnya yaitu Ibu Tarnika, direktur utamanya yaitu Bapak Heryana Supriyadi, dan direkturnya Ibu Teni Sri Tresna. Oke. Kan salah satu perusahaan itu pasti mempunyai visi misi Bu ya. Visi misinya itu apa sih Bu? Visi misinya gitu kan PT Akamunggaran ini gitu kan. Gitu. Oke, baik, saya akan menjelaskan visi misi dari PT Akamunggaran sendiri. Visi dari PT Akamunggaran sendiri yaitu menjadi perusahaan pengadaan barang dan jasa unggul dan profesional. Untuk misinya sendiri berasal dari kata berkah ya. Untuk B-nya sendiri yaitu berorientasi pada nilai-nilai ketuhanan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. E-nya yaitu efektif dalam sistem kerja dan memiliki tata kelola yang baik. R-nya sendiri yaitu respon cepat terhadap pemenuhan kebutuhan konsumen. K-nya sendiri yaitu komitmen dalam menyediakan produk-produk dengan kualitas terbaik. A-nya itu yaitu aktif dalam upaya meningkatkan kemampuan SDM sehingga menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, bertanggung jawab, dan berdedikasi tinggi. H-nya sendiri yaitu hubungan yang harmonis dan saling mendukung antara perusahaan dan konsumen. Nah, tujuan dari PT Akamunggaran sendiri yaitu kita tuh mempunyai tujuan untuk menjadi perusahaan pengadaan terbesar di Indonesia, terutama untuk di bahan kimia, alat laboratorium, dan alat kesehatan. Jadi untuk beberapa tahun ke depan pasti kita mempunyai mimpi ya, tujuannya tuh. Pasti kita tuh inginnya nggak mungkin hanya stuck di perusahaan kecil ya. Kita tuh bermimpi tuh pengen menjadi distributor, lebih tepatnya. Pengennya tuh ya kita beli sendiri ke ibaratnya ke luar negeri, kita punya brand sendiri, jadi kita bukan ada di perusahaan yang pengadaan lagi, jadi lebih tepatnya untuk distributor. Jadi saat ini kita masih di supplier berarti ya, yang ketiga. Oke. Selanjutnya bagaimana nih cara mencapai visi misi dan bagaimana cara mengatur sistem manajerial perusahaan ini Bu, gitu kan? Ya, tentunya kalau kita berbicara mengenai manajerial ya perusahaan, kita tuh harus memperkuat isinya dulu nih di dalam perusahaannya. Ya, cara memperkuatnya sendiri otomatis kita itu harus mempunyai sistem ya. Jadi kita kan mempunyai alur kerja tersendiri di perusahaan. Jadi memang setiap bagian tuh mempunyai SOP-nya masing-masing. Nah, di sini tuh kita sebagai cara mengelolanya tuh dalam hal pengontrolan untuk masing-masing bagiannya sendiri harus memang dikontrol dengan secara ketat ya. Karena memang untuk ibaratnya tuh memuaskan para customer nih ataupun menjaga agar nama kita tuh bisa dipercaya oleh customer tuh dengan memberikan pelayanan terbaik, dan itu tuh harus didukung oleh semua timnya. Jadi kita tuh harus mengontrol semua bagian bagaimana caranya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen tersebut. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya kan pasti setiap perusahaan itu kan memiliki struktur organisasi nih. Bisa dijelaskan Bu, mulai dari apa nih struktur organisasinya gitu kan? Baik, saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari PT Akamunggaran Loborindo sendiri. Yang pertama itu adalah komisaris, di bawahnya lagi ada direktur utama, dan di bawahnya lagi ada direktur.
Selanjutnya di bawahnya lagi ada project manager. Nah, di bawahnya project manager itu ada product specialist, ada project staff, ada admin marketing staff, lalu ada purchasing staff, dan ada warehouse staff. Selanjutnya lagi ada departemen HRD dan GA, dan finance dan pajak. Oke. Bisa dijelaskan Bu untuk apa bagian-bagiannya itu dia tuh ngapain aja sih di perusahaan ini gitu kan? Gitu maksudnya. Jadi kerja mereka tuh apa, job desk mereka tuh apa gitu. Oke, baik, saya akan menjelaskan mengenai job desk masing-masing dari masing-masing bagian ya. Yang pertama itu ada project manager. Nah, project manager di sini yaitu mengontrol dari semua bagian di bawahnya. Dia itu mengontrol dari project staff, pengontrolan juga dari product specialist, purchasing staff, ada juga warehouse staff. Selain pengontrolan dari bagian-bagian di bawahnya juga, dia berkewajiban untuk memenuhi target perusahaan. Dia juga untuk ibaratnya tuh memasarkan produk juga ke pihak luar. Jadi tidak hanya pengontrolan saja, karena memang di sini tanggung jawab dari project staff itu utamanya itu yaitu pencapaian target dalam penjualan. Di bawahnya lagi itu ada produk spesialis. Nah, tanggung jawab dari produk spesialis itu kalau bisa dibilang sebagai sales juga. Untuk kesehariannya itu dia mencari untuk new customer. Jadi tiap hari untuk bagian produk spesialis itu harus kunjungan-kunjungan nih, entah itu ke universitas, ke balai-balai pemerintah, rumah sakit ataupun puskesmas. Lalu ada bagian project staff, yaitu tanggung jawabnya untuk mencari proyek di dalam LPSE. Jadi pencarian proyeknya itu secara elektronik ya di website LPSE dari pemerintahan. Nah, selanjutnya lagi ada bagian dari admin marketing staff. Tugasnya admin marketing staff itu yaitu membuat surat penawaran dari produk spesialis maupun dari project staff. Lalu selanjutnya ada bagian dari admin marketing staff. Tugasnya sendiri yaitu untuk membuat surat penawaran harga. Selanjutnya lagi ada bagian yang itu bernama purchasing staff. Nah, di sini purchasing yaitu tugasnya untuk pengadaan dari barang-barang yang dipesan oleh customer sendiri. Selanjutnya ada bagian warehouse, yaitu tugasnya untuk penerimaan dan pengiriman barang. Dan untuk setiap bulannya itu stock outnya menjaga stok gudang harus sesuai dengan yang ada di stok secara sistem. Terus selanjutnya ada bagian HRD dan GA. Tugas dari HR dan GA sendiri yaitu yang pertama itu membuat peraturan perusahaan, membuat SOP, membuat struktur organisasi, membuat KPI dari semua bagian. Selanjutnya juga untuk penilaian karyawan setiap tahunnya. Selanjutnya lagi untuk perhitungan payroll. Lalu ada di GA juga mengontrol kebersihan kantor. Lalu juga untuk pengontrolan kebutuhan semua yang dibutuhkan oleh kantor. Selanjutnya lagi pengadaan untuk alat-alat kerja atau peralatan yang dibutuhkan oleh kantor. Lalu juga pengontrolan terhadap kebersihan yang dilakukan oleh office boy. Selanjutnya lagi ada bagian finance dan pajak ya. Di sini finance dan pajak itu tugasnya itu untuk pengontrolan keuangan perusahaan. Selain itu juga untuk pembayaran invoice, pembayaran gaji karyawan, pokoknya semua pembayaran itu dilakukan oleh bagian finance. Dan juga untuk pelaporan pajak perusahaan, pajak karyawan juga itu dilakukan oleh bagian finance. Yang terakhir itu ada admin dari operasional. Di sini tugas dari admin operasional itu untuk membantu dari bagian finance dan HR dan GA. Udah. Oke. Itu untuk strukturnya Bu ya. Oke. Sekarang nih poin pentingnya nih untuk perusahaan itu strateginya tuh atau pasarnya itu kemana aja sih Bu? Perusahaan kamu Munggaran itu kemana aja sih pasarnya itu gitu kan? Oke, baik, mungkin saya akan menjelaskan 3 poin ya. Strategi pemasaran itu yang pertama karena sekarang sedang boomingnya media sosial ya. Yang pertama itu dari mungkin kita mengikuti itu ya marketplace yang ada di
booming di Indonesia sekarang ya. Contohnya aja seperti Tokopedia, mungkin Shopee dan marketplace lainnya. Kita juga harus membuat strategi pemasaran di website ataupun di Instagram. Dan yang poin kedua itu ya melalui laman LPSE ya, karena kita kan proyek-proyek itu pemerintah itu banyaknya di laman LPSE. Untuk yang ketiga itu kita door to door, yaitu kunjungan langsung ke customer-customer yang ada di wilayah Indonesia ini. Oke, siap Bu. Paling itu aja yang yang saya tanyakan. Terima kasih juga Bu untuk waktunya bisa saya tanya-tanya gitu kan tentang perusahaan ini. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang yang nonton konten ini gitu kan. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan kita bahas di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhirin aja Bu ya wawancara untuk hari ini dengan ini ya dengan hikmat ya insya Allah. Oke, kalau gitu cukup sekian untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.